Ya, pada contoh soal latihan hukum Hooke, di sini ada 3 buah pegas yang dirangkai seri, masing-masing memiliki tetapan. Yang tetapan pertamanya 150 Nm, yang kedua 300 Nm, dan yang terakhir 450 Nm per meter. Dengan gaya sebesar 10 Newton, pertanyaannya adalah berapakah perubahan panjang yang terjadi. Nah, pada soal ini diketahui perubahan panjangnya ya. Pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita harus mencari dulu daripada nilai konstanta totalnya dulu, karena konstantanya di sini dirangkai seri, kita harus cari dulu yang totalnya seperti apa. Diketahui ada 3 jenis nilai konstanta di sini yang dirangkai seri dan gayanya 10 Newton. Lalu lanjut saja, kita cari dulu konstanta total dari ketiga pegas ini. Karena ini seri, berarti kita menggunakan rumus yang 1/31 tambah 1/32 tambah 1/33 K3 maksud saya, untuk mencari 1/K totalnya. Jadi kita substitusikan 1/K total sama dengan 1/150 Nm tambah 1/300 Nm tambah 1/450 Nm. Kita samakan penilaian penyebutnya seperti penyelesaian bilangan pecahan seperti biasanya. Yang ini didapatkan hasil di bawahnya disamaratakan 900, jadi 6/900 ditambah 3/900 tambah 2/900. Selanjutnya 1/K total sama dengan 11/900. Kita balik, K totalnya sama dengan 900 bagi 11 dan hasilnya adalah 82 Newton per meter. Ini hasilnya untuk nilai konstanta gabungan dari ketiga konstanta serinya. Lantas kita akan dituntut untuk mencari pertambahan panjangnya. Diketahui ada dapat gaya 10 Newton. Jadi kita langsung masukkan rumus gaya pegasnya, F sama dengan K dikalikan delta L atau delta X, sama saja. Langsung substitusikan nilai daripada gaya di sini 10 U, nilai K-nya 82, yang ditanyakan adalah 8L atau 8X-nya. Kita pindah ruaskan 10 bagi 82 sama dengan delta L. Delta L-nya adalah sama dengan 0,121 meter. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Kedua, cek. Jadi pada soal yang kedua latihan ini terdapat 3 pegas yang dirangkai paralel, masing-masing konstanta pegasnya yang pertama 120, yang kedua 240 Nm, dan yang terakhir 360 Newton. Masanya 30 kg. Tanyakan berapa perubahan panjangnya. Jadi kita seperti yang langkah-langkah seperti biasanya saat mengerjakan soal, kita tulis dulu diketahuinya apa. Di sini ada pegas yang pertama konstantanya 120, pegas kedua 240 Nm, dan pegas ketiga 360 Nm. Diketahui masanya 30 kg, berarti kita harus mencari gayanya terlebih dahulu. Kita cari gaya terlebih dahulu, seperti biasa rumusnya gaya F sama dengan M kalikan G. Kita kalikan dengan percepatan gravitasi, kita pilih percepatan gravitasinya 9,8 meter per second. Jadi 30 kali 9,8 hasilnya 254 Newton. Seperti biasa, seperti tadi, ketika ada soal seperti ini, kita harus cari dulu konstanta totalnya. Karena ini paralel, maka jika paralel, delta X-nya sama, di mana akhirnya nilainya K totalnya adalah K1 tambah K2 dan tambah K3. Sehingga kita substitusikan, tinggal ditambah saja 120 tambah 240 Newton tambah 360 Newton. Sehingga hasilnya konstanta totalnya adalah 720 Newton. Setelah itu, karena yang dicari delta L atau delta X, maka kita substitusikan gayanya yang sudah kita hitung tadi ke rumusnya gaya pegas. Gaya pegas memiliki rumus, nah ini F kalikan K kalikan delta X. Kita substitusikan masing-masingnya, tadi kan gayanya sudah dihitung ya, 254 Newton. Dengan konstanta totalnya 720 Newton, kalikan delta X. Lalu kita rubah posisinya, kita pindah ruaskan, di mana delta X-nya menjadi 294 dibagi 720 Newton meter. Sehingga nilai delta X-nya menjadi 0,41 meter. Ini 0,41, ini yang pertama, Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kg, pegas bertambah 8 cm. Jika Made mengganti dengan beban yang beban yang berbeda 4 kg, berapakah pertambahan panjang pegas? Lah, penyelesaiannya kita harus terlebih dahulu menentukan konstanta pegas pada praktikum yang dilakukan Made pertama kali dengan menggunakan beban 2 kg.
Kita tahu sendiri rumus F itu sama dengan M kalikan G sama dengan K kalikan delta X. Masanya 2 kg, kita substitusikan kan. Di sini juga ada masanya 10 meter per second. Percepatan gravitasi sama dengan nilai K, K-nya dicari kan, K-nya ini yang dicari nilainya. Ya, dan nilai delta X1, pegas bertambah sebanyak 8 cm. Rubah ke meter jadi 0,08 meter. K sama dengan kita pindahkan ruas karena yang dicari ada nilai K-nya. Yang ditanyakan K sama dengan 2 kg kali 10 meter per second dibagi 0,08 meter. Sehingga kita kalikan jadi 20 kg meter per second kuadrat dibagi 0,08 meter, sehingga hasilnya adalah 250 Newton per meter untuk nilai K-nya. Tapi ini belum selesai, karena kita harus mencari pertambahan panjang pegas pada percobaan praktikum kedua MADE, di mana MADE menggantinya dengan beban senilai 4 kg. Samanya kita menggunakan persamaan F sama dengan K kalikan delta X. F itu sama dengan M kali G juga. Jadi M kali G sama dengan K kalikan delta X2. Masukkan massa yang kedua, 4, masukkan percepatan gravitasi yang kedua, 10, sama dengan kita masukkan nilai K-nya di sini 250 Nm yang kita cari tadi, karena kan pegasnya sama, bukan. Jadi kenapa K-nya sama ya karena memang K-nya yang ini K daripada neraca pegasnya ini sama. Pegasnya ini menggunakan jenis pegas yang sama. Dan delta X2 yang dicari, karena pertanyaannya kan pertambahan panjang pegasnya. Karena setelah kita mencari konstanta pegas, kita substitusikan ke sini persamaan ini, lalu kita perolehlah delta X2 sama dengan kita pindah ruaskan 250 ini, 250 Nm, jadi 4 kg kalikan 10 meter per second kuadrat dibagi 250 Nm per meter. Sehingga jadi 40 kg meter per second kuadrat dibagi 250 meter, 250 meter, jadi sama dengan 0,16 meter, jadi sama dengan 16 cm. Jadi pertambahan panjang pegasnya untuk percobaan yang kedua setelah bebannya diganti sebesar 4 kg menjadi 16 cm. 2 kali lipat daripada pada percobaan yang kedua, di mana penggasnya ini diberi beban senilai 2 kg. Bisa kita tarik kesimpulan apabila bebannya ini semakin besar, maka pertambahan panjang pegasnya juga akan otomatis semakin besar. Jadi seperti itu pembahasan hukum Hooke pada materi